bulan yang cukup spesial. Di bulan Ramadan, saya masih tertarik untuk bicara tentang kasus korupsi yang merugikan negara 193 triliun di Pertamina. Sampai hari ini, kalau kita mau jujur, sekalipun sudah diungkap ada kerugian negara yang cukup fantastis 193 triliun, tapi kan masih terjadi silang pendapat, masih terjadi tawuran opini antara pihak Pertamina dengan Kejaksaan Agung. Kita dengarkan dalam rilis yang disampaikan secara terbuka oleh Kejaksaan, sudah terindikasi kerugian negara yang cukup fantastis ini itu tidak bisa dilepaskan dari praktek yang cukup jahat karena ada oplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum jahat tertentu yang kemudian mengubah Pertalite kemudian menjadi Pertamax, atau oplosan Pertalite yang kemudian dijual dengan harga Pertamax. Per hari ini Kejaksaan Agung mengindikasikan itu adalah sebagai sebuah temuan yang kemudian sangat merugikan kita semua, baik negara ataupun seluruh rakyat Indonesia yang selama ini pastinya merasa dirugikan, merasa dibohongi, dan tentu saja merasa didolimi. Karena rakyat yang dulu itu dipaksa untuk pindah ke Pertamax khususnya adalah mereka yang berharap bahwa kualitas BBM yang mereka gunakan itu baik, kemudian irit, dan tentu saja sangat berguna untuk kelangsungan kendaraan yang mereka gunakan. Tapi pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini tentu cukup mengagetkan, karena yang digunakan oleh Pertamax itu tidak lebih dari sekedar oplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi pada setting bersamaan, coba kita dengarkan pernyataan-pernyataan dari pihak Pertamina, baik yang dilakukan secara terbuka ataupun hasil RDP, rapat dengar pendapat dengan kawan-kawan DPR. Mereka membantah bahwa tidak ada ceritanya oplosan, tidak ada yang kemudian misalnya bahan yang Pertalite diubah, diakal-akalin menjadi barang Pertamax. Mereka itu hanya mengatakan bahwa ada memang penambahan yang disebut dengan aditif yang tujuannya adalah untuk meningkatkan value ataupun kualitas BBM mereka sehingga kualitasnya itu bisa kompetitif dan baik untuk kendaraan. Istilah-istilah aditif itu sebenarnya adalah istilah elit dan tidak semua orang bisa memahami itu. Tapi secara prinsip ya, pihak Pertamina itu ingin mengatakan bahwa mereka tidak melakukan oplosan seperti yang kemudian disangkalkan, atau tidak melakukan praktek-praktek jahat oplosan seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung yang sudah melalui pengungkapan yang merugikan negara itu. Dalam konteks ini menurut saya ke depan harus segera digelar perkara sebenarnya yang terjadi pada hari ini soal kerugian negara kita. Betul tidak ini ada oplosan gitu ya? Ini barangnya Pertalite tapi kemudian dijual dengan kualitas Pertamax, atau ini sebenarnya Pertalite tapi dikasih stiker Pertamax. Ini kan untuk memberikan satu kepastian bahwa ini terjadi oplosan atau sebenarnya ada praktik-praktik lain seperti yang sudah sering kita lakukan. Misalnya oknum kejahatannya itu mengatakan bahwa lifting minyak kita, bahwa soal minyak kita yang tidak terlampau mencapai target setiap bulan, setiap tahun, itu menjadi alasan supaya negara kita ini mengimpor barang dari luar, supaya mengimpor dari pihak-pihak asing. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan yang cukup luar biasa. Itu yang saya kira memang harus perlu diklarifikasi. Karena kalau ini tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dituntaskan, dikhawatirkan ini hanya akan menjadi isu liar untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak clear. Rakyat taunya harus mulai bisa dibuktikan bahwa praktik jahat ini adalah praktik yang betul-betul murni dilakukan secara sistematis oleh oknum tertentu, oleh aparat-aparat tertentu, pejabat-pejabat BUMN yang selama ini memang sering diindikasikan bermain nakal. Rakyat hanya ingin tahu bahwa kerugian negara itu praktiknya semacam apa. Apa betul misalnya RON 90 tapi dijualnya 92, atau RON 88 kemudian dijualnya 90. Itulah yang kemudian hanya ingin memberikan satu kepastian di tengah distingsi bagaimana pendapat dari penyidik Kejaksaan Agung dengan pihak Pertamina. Publik berharap kasus ini segera disidangkan sehingga fakta-fakta hukum itu kemudian bisa diungkap sebenarnya siapa yang bersalah. Apakah betul tidak ada oplosan? Bahwa yang sebenarnya itu yang terjadi hanya sebatas penambahan zat aditif untuk meningkatkan kualitas BBM. Kalau itu yang terjadi, berarti ada praktik kejahatan lain yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum Pertamina seperti impor dengan takaran yang kemudian mereka mengambil untung di atas segala-galanya yang jumlahnya sampai mencapai triliun. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua tentu saja, belakangan ini kita mendengarkan bagaimana wawancara Ahok ya. Kita tahu Ahok ini adalah sosok yang menurut saya pernah menempati posisi yang cukup strategis di Pertamina. Kalau tidak jadi komut ya, di komisaris utama, yang kemudian pastinya akan banyak tahu terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan praktik-praktik yang dinilai ini sebagai sebuah bentuk penyelewengan dan merugikan uang negara yang cukup luar biasa. Dalam wawancaranya Ahok siap dipanggil oleh kejaksaan, siap akan memberikan bukti-bukti, akan memberikan kesaksian-kesaksian yang dibutuhkan, apapun kesaksiannya. Bahkan Ahok bercerita dulu sempat dipanggil oleh KPK terkait dengan kasus lain. Ahok menyatakan memberikan semua data. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat-saat ini. Nah, perlu kita menyadari memang negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, maka hancurlah negara kita. Tidak ada lagi yang dapat kita banggakan di dalamnya. Nah, pelan-pelan kita mengetahui bahwa memang pada kesempatan kali ini, ketika kita melihat sosok figur ya yang memang menjadi andalan dan idola bagi kita, sayangnya beliau tidak diberi kesempatan untuk memimpin negara ini. Mungkin saja ya pelan-pelan beliau dipersiapkan untuk memimpin masa depan dan memperbaiki negara ini di 2029. Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Pak Ahok dari kader PDI Perjuangan. Nah, ketika muncul sebuah korupsi yang besar yang dilakukan oleh pekerja dari Pertamina, tentunya yang dirugikan bukan hanya satu ataupun dua orang, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dibohongi akan hal ini. 9 orang tersangka yang dinilai mereka terlibat dalam korupsi di Pertamina tersebut, dalam Pertamax, yang memberikan bahan bakar yang KW, teman-teman, yang tidak asli. Tentunya kita rugi akan hal ini yang kerap kali membuat masyarakat kesusahan dalam mendapatkan hal ini. Ternyata mereka juga membohonginya. Disampaikan di sini komentar-komentar masyarakat. Saya udah nonton lebih 2 kali Pak Ahok podcast dengan media-media. Saya sangat yakin komitmen dan integritas beliau. Mari kita masyarakat Indonesia selalu viralkan dan kawal kejaksaan agar Pak Ahok segera dipanggil sebagai saksi. Ya, Pak Ahok harus membongkar hal ini semua. Kenapa? Kalau ini dibongkar, maka seakan-akan dan sewenang-wenang mereka melakukan semua tindakan-tindakan itu tanpa memikirkan dampaknya seperti apa. Saya juga sudah lihat wawancara Ahok dengan salah satu TV. Dia semangat banget pengen bongkar, kelihatan emosinya sudah menggebu-gebu. Saya pribadi nggak yakin permintaan dia jika dipanggil sebagai saksi langsung di-live-kan terbuka. Hingga saat ini hanya hitungan jari yang bisa saya percaya di negeri ini. Salah satunya adalah Ahok. Ada banyak sebenarnya yang jujur tapi tidak seberani Ahok. Ahok bongkar semua, Pak Prabowo dan rakyat siap dukung. Kader PDIP yang cerdas ya. Yang cerdas itu Ahok, tapi berani sama Puan yang tidak mau sahkan RUU perampasan aset bagi para koruptor. Nah, apalagi yang disampaikan di sini, teman-teman. Masyarakat tentunya memberikan sebuah komentar yang tepat. Ya, benar kata Ahok, berantas korupsi dibutuhkan presiden yang berani jujur. Bukan sekedar macan sirkus atau ujung-ujungnya cuma ganti pemain ke depan. Saya tidak meragukan kalau Pak Ahok mah punya prinsip ya. Beliau punya prinsip yang sangat konsekuen dan gak tahan nih lihat Pak Ahok segera dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian yang jelasnya dan sedetail-detailnya agar rakyat bisa menilai dengan seksama apakah para pihak penegak hukum ini menyelesaikan masalah ini dengan betul-betul dan transparan tanpa tebang pilih. Saya rakyat kecil, saya sejalan dengan pemikiran Pak Ahok. Kita bangsa Indonesia butuh banyak sosok seorang Pak Ahok berani, tegas, dan tanggung jawab. Apa yang beliau ungkapkan bisa dibuktikan dengan data-data real dan tidak omong-omong doang. Ya, ayo rakyat bersatu, kita harus buat Ahok segera bongkar koruptor-koruptor Pertamina.
semakin buka-bukaan, semakin seksi beritanya. Apalagi Pak Ahok punya rekaman siaran langsung, pasti banyak yang nonton ya. Pak Ahok itu sudah dendam dan kesal banget sama mereka karena mereka tidak mau menjalankan pemerintahan Pak Ahok dulu. Dalam hati Pak Ahok, syukurin lu, ini momen yang tepat untuk Pak Ahok penjarakan mereka semua. Ya, satu persatu memang karma Ahok itu selalu terjadi. Karena orang-orang yang selalu berada di jalur yang benar, di rel yang tepat, pasti mereka akan cepat tersampaikan doa mereka, tersampaikan keluh kesah mereka. Sekalipun ya banyak orang-orang yang menjegal hari itu, tetapi hukum karma pasti terjadi. Tipikal Ahok dari dulu, ceplas-ceplos dan lurus menurut yang saya tahu. Sekarang momen yang tepat untuk pemerintahan bersih-bersih Pertamina yang merugikan kita, semua rakyat Indonesia. Tinggal aparat penegak hukum dan pemerintahan mau tidak mendengar keterangan dari Ahok. Jangan melihat Ahok dari mana, etnisnya apa, partainya apa, jangan. Tetapi kebenaran itu yang selalu ditegakkan, itu yang paling penting. Kita di sini sekarang masih bisa santai sambil lihat YouTube. Tidak menurut kemungkinan sekarang Pak Ahok sedang dalam tekanan besar akibat intimidasi dari para mafia dan para koruptor yang terancam terbongkar busuknya oleh kesaksian Pak Ahok. Ahok sudah menantang untuk dipanggil jadi saksi dan minta sidang terbuka. Masalahnya apakah Kejagung berani dan mau melanjutkan hal itu ataupun tidak? Ya, saya harap sidang terbuka dan Ahok menjadi saksi. Cuma Pak Ahok yang bisa dipercaya dan dipegang kata-katanya, walaupun kadang gak enak dan sangat kasar untuk didengar, tapi saya suka maju terus Ahok karena kita tahu pasti tujuannya untuk kemajuan dan perbaikan negara ini ke depannya. Teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.